Ya, selamat datang di perkuliahan Bisnis Intelijen, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih visual efek yang tepat, gitu ya, memilih visualisasi dari data yang tepat. Ya, jadi kita memvisualisasikan data, gitu ya, tidak hanya pokoknya divisualisasikan maka menjadi jelas, belum tentu, gitu ya, karena kadangkala malah divisualisasikan ternyata kalau visualisasinya salah malah jadi bingung atau mendapatkan informasi yang salah gitu ya. Nah, karena itu kita hari ini akan coba untuk mempelajari seperti apa sih visualisasi yang tepat untuk kita memvisualisasikan data menjadi informasi yang berguna gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, kita melihat ada sebuah kasus di mana dia ini memvisualisasikan berapa banyak gitu ya ibu rumah tangga gitu ya, yang benar-benar ibu rumah tangga, benar-benar mengasuh anaknya di rumah dan suaminya yang bekerja gitu ya. Nah, di sini dibilang adalah tradisional stay at home mother gitu ya. Nah, di tahun 1970 di sini digambarkan dengan chart ada 41% gitu ya, dibilang di sini adalah persentase gitu ya. Nah, 41%. Sedangkan di tahun 2012 itu menurun menjadi 20% gitu ya. Artinya di tahun 2012 sudah makin banyak ibu-ibu yang sudah tidak menjadi ibu rumah tangga gitu, tapi sudah dia bekerja gitu ya, dan mungkin sampai di tahun sekarang makin banyak lagi gitu ya yang bekerja. Nah, uh, di sini ini menggambarkannya visualisasinya dengan menggunakan chart gitu. Sebenarnya kita biasanya berpikir bahwa kalau menggunakan chart itu akan selalu jelas. Sebenarnya pada kasus ini menggunakan chart ini justru tidak perlu. Kenapa? Karena datanya hanya ada dua macam, yaitu 1970 dan 2012. Nah, kalau seperti ini kita malah kehilangan informasinya secara cepat bahwa apa sih yang mau disoroti, gitu ya. Nah, maka sebaiknya kalau data seperti ini divisualisasikan cukup menggunakan teks sederhana saja. Jadi misalkan menggunakan tulisan besar angka 20%, gitu ya. Kenapa? Karena yang disoroti adalah itu bahwa sekarang makin sedikit gitu ya, makin sedikit wanita yang menjadi ibu rumah tangga murni gitu ya. Ya jadi 20% saja gitu, di tahun 2012. Kemudian kalau misalkan orangnya itu pengen tahu tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya berapa sih, baru mereka bisa membaca tulisan di bawahnya, compare to 41% di tahun 1970. Ya, jadi di sini di-highlight gitu ya, angkanya diperbesar, warnanya dibuat beda gitu ya. Terus kemudian di bawah tradisional stay at home mom gitu ya, itu juga dibuat warnanya beda. Jadi ada 20% tradisional stay at home mom gitu ya di tahun 2012. Jadi apa yang mau disoroti gitu ya. Kemudian berikutnya adalah tentang tabel. Tabel itu sebenarnya juga visualisasi gitu ya. Nah, tapi biasanya kita tidak terlalu memperhatikan tabel, kita anggap bahwa pokoknya kalau tabel itu pasti jelas gitu ya. Nah, di sini ada 3 jenis tabel, yaitu heavy border, light border, dan minimal border. Nah, sebenarnya dengan berbagai jenis tabel ini yang paling jelas itu bukan yang tabel dengan garis yang tebal. Karena kalau tabel dengan garis yang tebal, bahkan lebih tebal dari isinya, maka orang fokusnya akan susah untuk melihat isinya. Justru di sini yang lebih baik adalah tabel dengan minimal border, gitu ya. Yang bordernya sebisa mungkin sesedikit mungkin, gitu ya. Supaya apa? Supaya orang ini fokus pada isinya, bukan pada bordernya. Yang penting memang tabelnya tetap harus berbentuk, gitu ya, supaya tetap bisa lihat per barisnya dengan jelas dan per kolomnya juga dengan jelas. Tapi di yang minimal border seperti kalian lihat garisnya tidak ada. Garisnya hanya ada di atas, di header-nya saja. Tapi tetap jelas kan ya. Nah, tapi kalau yang di heavy border, garisnya di semua dan tebel. Yang terjadi malah kita akan terdistract dengan garis-garis bordernya daripada kontennya. Begitu pula dengan yang light border. Garisnya sudah tipis, tapi masih sama dengan kontennya. Gitu ya. Nah, maka mungkin lebih baik pakai yang minimal border saja. Supaya orang fokus pada kontennya. Ya. Nah, ini contohnya tabel minimal border tadi, tapi tabel minimal border pun itu masih bisa disempurnakan lagi untuk bisa memperjelas visualisasi, untuk orang bisa lebih cepat untuk melihat apa sih yang disoroti dalam konten tabel ini, maka yaitu dengan menggunakan heat map. Ya. Heat map ini memberikan warna pada setiap data di tabelnya. Gitu ya.
Nah, jadi nanti data yang dia itu persentasenya makin besar, di sini makin biru tua. Yang makin kecil kayak 11% makin jadi putih. Nah, dengan begitu orang akan dengan cepat melihat di kategori mana gitu ya yang paling besar persentasenya dan di kategori mana yang paling kecil persentasenya. Karena orang melihat dengan visual itu lebih cepat gitu ya. Dan lebih cepat lagi kalau kita kasih warna gitu ya. Dengan adanya warna-warna seperti ini akan lebih cepat untuk menangkap gitu ya. Selanjutnya ada bentuk visualisasi yang berupa scatter plot. Nah, scatter plot ini ada sebuah koordinat yang kemudian ada titik-titik di tengahnya. Nah, di sini mau ditunjukkan bahwa ada titik-titik sebaran data, lalu ada average-nya, rata-ratanya. Tapi kalau kita lihat di sini, kita masih bingung. Kenapa? Karena kita kalau ditanya rata-ratanya ini cost per mile-nya berapa dolar, itu kita masih harus mencocokkan dari titik yang tengah ini ke sebelah kiri, yang kita nggak tahu pastinya di mana. Begitu pula ke bawahnya. Karena itu akan lebih baik jika bentuknya seperti ini, yaitu diberikan garis. Ya, kalau misalkan ke bawahnya perlu ya mungkin ke bawahnya diberikan garis. Gitu ya. Intinya adalah supaya orang itu bisa langsung kelihatan, oh average-nya 1,5 dolar. Gitu ya. Kemudian di sini juga memberikan warna pada tiap sebaran data yang ada. Jadi yang di atas average diberi warna orange, yang di bawah average diberi warna abu-abu. Dengan cara memberikan warna seperti ini, orang juga langsung kelihatan dengan jelas gitu ya, titik-titik mana yang di atas dan di bawah. Gitu ya, dengan jelas dan dengan cepat. Gitu ya, itu visualisasi itu sebenarnya kan apa namanya keuntungannya adalah kecepatan orang dalam memahami informasi dengan visualisasi. Jadi jangan sampai visualisasi membuat orang malah lama melihat informasi itu. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada line graphs. Line graphs kalau dia itu hanya satu saja single series itu masih oke. Dua masih oke, tapi saat sudah banyak, kadang kita cukup bingung untuk membandingkannya, gitu ya. Maka ada cara yaitu dengan menggunakan line graph tapi area, gitu ya, area line graph. Nah, jadi di situ dibuat area saja, tidak usah dibuat garis satu-satu banyak, dibuat area, jadi minimumnya itu seberapa, gitu ya, diberi batasan, maksimumnya seberapa, dan rata-ratanya di mana. Ya. Jadi rata-ratanya saja yang diberikan garis lurus, ya, diberikan satu buah garis tersendiri, gitu ya. Dengan gini menjadi lebih jelas. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya slope graph. Slope graph ini dia menggambarkan kenaikan atau penurunan dari sebuah data, gitu ya, dengan apa namanya langsung dengan menggunakan dua titik, gitu, titik awal dan titik akhir, gitu ya. Nah, ini 2014 ke 2015. Jadi yang angka sini 2014, angka sini 2015. Tapi kalau melihat data ini, kita masih akan butuh waktu untuk memahami apa yang terjadi dengan, ini kan employee feedback over time tentang karyawan. Apa yang terjadi dengan karyawan saya, itu saya masih butuh waktu untuk memahami. Tidak bisa secara cepat. Beda kalau misalkan slope graph-nya, kita beri warna beda untuk yang turun. Karena ternyata yang lain naik, gitu ya. Yang lain naik cuma ada satu yang turun. Maka yang turun itu langsung kita highlight dengan warna berbeda. Misalkan warna merah. Maka dengan slope graph yang sudah dimodifikasi seperti ini, kita langsung tahu bahwa sebenarnya gitu ya ada penurunan di bagian career development, yaitu 49% ke 33% dari 2014 ke 2015-nya. Gitu ya. Nah, selain itu masih ada lagi. Nah, ini ya, bar chart. Ini yang bahaya ya. Ini yang sering kali dipergunakan misalkan di pemilu atau dimanapun gitu ya. Kalau apa namanya ada hal-hal yang terkait dengan apa namanya menyajikan data gitu ya. Kalau ada orang yang nakal itu bisa menggunakan apa namanya hal ini untuk membuat dalam tanda kutip kecurangannya. Nah, karena apa? Karena ini kecurangan yang kemudian bisa diberikan dasar. Lah ini bahaya ya. Kecurangan yang bisa diberikan dasar. Kok bisa kecurangan? Coba kalian lihat di sini, bahwa di sini ada bar yang satu itu 35%. Bar yang satunya lagi adalah 39,6%. Sebenarnya bedanya hanya sedikit. Bedanya hanya sekitar 4,6% ya. Bedanya hanya sekitar 4,6%. Tapi coba kalian lihat barnya. Barnya kelihatan sangat jauh. Gitu ya. Nah, orang kalau apa namanya yang melihat secara visual, mereka akan melihat secara cepat kan. Secara cepat akan kelihatan, wah ini kalah jauh. Gitu ya. Yang satunya menang jauh.
Padahal sebenarnya jauh nggak? Nggak jauh. Sebenarnya hanya beda 4,6, 4,6%. Nah, apa yang menyebabkan barnya itu terlihat jauh sekali perbedaannya? Yang menyebabkan itu adalah sebelah kanannya. Coba kita lihat bahwa di situ, ya, batas paling bawah, gitu ya, tidak dimulai dari angka 0. Batas paling bawah dimulai dari angka 34. Ya terang aja 35% akan kelihatan kecil sekali karena awalnya 34. Ya. Nah, kenapa kok 39,6% bisa tinggi? Ya karena di situ dia pakai skalanya, coba kalian lihat 34 ke 36 ke 38 ke 40 ke 42. Skalanya pakai lompat 2. Iya. Nah, maka 39,6 dibandingkan 35% jadi jauh banget. Gitu ya. Ini 35%, 39,6. Nah, lihat di sini. Nah, tapi kenapa kok saya bilang ini kecurangan yang bisa punya dasar? Karena nanti kalau orangnya ditegur, orangnya bisa bilang, loh kan saya sudah benar. Skala saya juga 2. Ya kan? Saya sudah benar kan, di sini 39,6 memang segini. 35% memang segini. Dan saya tidak membohongi. Gitu ya. Saya tidak bohong, memang seperti itu. Nah, memang tidak bohong, tapi ini akal-akalan. Gitu ya. Karena dia mulai dari 34%. Nah, pertanyaannya, bolehkah hal itu dilakukan? Nggak boleh. Kalau dalam ilmunya nggak boleh. Karena harusnya mulai dari 0%. Gitu ya. Nah, lihat bedanya ya. Kalau mulai dari 34%, lalu skalanya 2 sampai 42%, maka 35 dan 39,6 kelihatan jauh banget. Bahaya ya, ini karena kalau digunakan sebagai informasi nanti orang akan yang yang lihat itu sudah akan depresi dulu. Wah, ini 35% sudah pesimis dulu, gitu ya. Padahal sebenarnya tidak beda jauh. Nah, sama juga dengan kita coba lihat yang sebelah sini ya. Nah, coba lihat yang sebelah sini. Nah, di sini 0% ke 40%, mulainya dari 0, di atasnya adalah 40%. Ya. Nah, maka di sini saat menggambarkan 35% itu segini. Ini skalanya 10 ya, 0, 10, 20, 30, 40. 35% segini. 39,6% berapa segini. Nah, coba bandingkan gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Maka akan terlihat sangat-sangat jelas gitu, bahwa gambar sebelah kanan itu dia sebenarnya perbedaannya tidak jauh 35 dan 39,6. Tapi gambar sebelah kiri ini benar-benar menyesatkan. Kelihatan jauh banget. Dan yang saya bilang tadi ya, informasi yang tidak tepat gini menyebabkan pesimistis di kalangan orang yang melihat. Ya, karena akan melihat, aduh, ternyata gitu ya, jelek sekali ya. Padahal tidak, bedanya hanya dikit. Kalau gambarnya benar, itu kelihatan bedanya dikit. Dan ini menyebabkan orang itu lebih optimis gitu ya, dalam menghadapi, oh iya ternyata sekarang itu tidak beda jauh kok dengan yang dulu. Gitu ya. Nah, kita masih bisa ngejar. Tapi kalau kayak gini, bedanya jauh kayak gini, orang sudah pesimis dulu, waduh, nggak mungkin bisa ngejar, setengahnya aja nggak nyampe, gitu kan ya, setengahnya aja nggak nyampe, nah bilangnya gitu kan. Nah, ini sering kali digunakan untuk berbagai macam tujuan yang tidak benar gitu ya, non zero baseline ini atau akal-akalan dengan data ini tidak hanya non zero baseline, ada banyak sekali ya. Saya yang pernah menemui itu kayak misalkan membandingkan antara banyaknya orang yang memahami teknologi gitu, atau banyaknya pengguna internet ya, kita kalau nggak salah itu banyaknya pengguna internet, datanya dulu, banyaknya pengguna internet atau persentase pengguna internet antara di Indonesia dengan di Singapura gitu ya, kabar hari seperti itu. Dia ada data seperti itu. Dibilang bahwa Indonesia ini kalah jauh dengan Singapura. Nah, dan dibilang bahwa percuma kamu buka ini dulu ya, waktu belum ada Tokopedia dan lain-lain gitu ya, belum gencar lah Tokopedia. Tokopedia kalau dulu sudah ada, cuman belum gencar. Dibilang gini, percuma kamu bikin bisnis startup di Indonesia. Kamu bikin itu di luar negeri kayak di Singapura. Loh, kenapa? Di Singapura itu 95% penduduknya itu sudah mengetahui cara menggunakan internet. Mereka sudah paham internet 95%. Sedangkan di Indonesia dibilang katanya, di Indonesia ini masih sekitar mungkin 20% gitu ya, yang memahami penggunaan internet. Nah, kemudian kalau ini dikatakan atau ditampilkan ke orang-orang yang tidak melihat konteksnya dengan benar, maka informasi ini sangat-sangat menyesatkan. Loh, kenapa? Karena orang akan kemudian pesimis. Orang mikir, ya sudahlah, kalau itu saya percuma nih, saya percuma buka bisnis di Indonesia, saya percuma kerja di Indonesia, saya percuma jadi orang IT di Indonesia,
lebih baik di luar negeri, lebih baik di Singapura. Di sana 95% sudah paham internet, di sini masih 20%. Gitu ya. Kemudian mikir, saya percuma buka bisnis online, siapa yang mau beli? Cuma 20%. Di Singapura baru 95%. Jangan salah ya. Harus dilihat konteksnya. Di Singapura 95% dari penduduknya itu cuma berapa? Penduduk di Singapura totalnya berapa? Dikalikan 95% cuma dapat berapa? Gitu ya. Di Indonesia 20%. 20% dari 200 berapa ya sekarang ya? Anggap 200 juta lah ya. 20% dari 200 juta. 10% dari 200 juta itu 20 juta. Gitu ya. Terus kemudian 20% dari 200 juta, 40 juta. Nah, pertanyaannya adalah memangnya warganya Singapura nggak nyampe 40 juta. Artinya apa? 20%-nya Indonesia dengan 95%-nya Singapura, gitu ya. Itu tidak ada apa-apanya. Jauh sekali, gitu ya. Tapi itu sering kali menjadi informasi yang keliru, yang akhirnya membuat orang-orang di sini tuh pesimis. Merasa wah tidak ada harapan di Indonesia. Nah, itu ya. Itu kesalahan pada bagaimana cara menyajikan datanya itu. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya, kita membuat bar chart juga biasanya ketebalan itu bisa diatur. Gitu ya. Nah, kalau terlalu tipis, itu juga kita lihatnya nanti bisa jadi susah. Apalagi sudah tipis, barnya banyak, waduh, susah. Terlalu tebel, itu juga repot. Gitu ya. Yang benar adalah, ya ini, yang memang semuanya sedang-sedang itu yang oke. Gitu ya. Tapi kalau ini saya kira ya gampang lah ya. Gitu ya. Dan kalau ini sih tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pembacaan datanya, hanya melihatnya saja lebih nyaman. Gitu ya. Nah, kemudian ada vertical bar charts, di mana bar charts itu yang tadi yang vertikal itu bisa single series, bisa two series, bisa multiple series. Artinya apa? Kalau single itu dia di masing-masing sumbu X itu dia hanya ada satu kelompok, di setiap data satu kelompok saja. Kalau di multiple itu bisa banyak. Karena ini berusaha untuk membandingkan beberapa kelompok data. Gitu ya. Nah, apakah yang seperti ini bisa jelas? Bisa, asalkan kelompok datanya tidak terlalu banyak di dalam satu sumbu X ini. Gitu ya. Selanjutnya tentang stack vertical bar chart, gitu ya. Jadi bar chart selain ada yang tadi berjajar tadi ke kanan, ada juga yang bertumpuk. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau yang membandingkan ini gampang. Kenapa? Waktu kita lihat birunya baseline-nya di 0 kan. Kita membandingkan gampang. Yang mana yang paling tinggi? Oh, yang ini. Gitu ya. Yang ini paling tinggi. Tapi kalau yang ini, ayo birunya yang di tengah. Gimana cara kita bandingkan? Gitu ya. Kita mau lihat mana yang ini sama ini itu tinggian mana, kita nggak tahu, susah, gitu ya. Nah, maka dari itu yang stack itu, kalau yang di awal itu gampang, tapi kalau sudah sampai yang tengah-tengah itu susah, gitu ya. Jadi sebaiknya dihindari. Nah, kalau yang ini waterfall chart, nah beda lagi ya, ini mungkin yang kalian jarang untuk menemui, gitu ya. Jadi di sini itu dia ada bar pertama menunjukkan awalnya seberapa, kemudian tiap kali ada penambahan dia akan naik ke atas. Jadi ada kayak baseline-nya dari puncak bar pertama dia naik ke atas. Ada penambahan lagi, ada baseline dari bar kedua dia naik ke atas lagi. Ada pengurangan maka topnya dari bar yang ini, ya, terus kemudian turun ke bawah dan seterusnya. Itu waterfall chart, ya, untuk melihat pergerakan data kalau yang, jadi ya penambahan pengurangan. Kemudian nah ini ya horizontal bar chart kayak yang tadi ya, mirip yang tadi, cuma yang tadi vertikal, ini horizontal. Sama juga kalau misalkan kelompoknya ini cuma dikit ya masih oke lah, bandingkannya enak gitu ya. Tapi kalau banyak itu mulai susah. Ya, maka kalian harus berpikir apakah perlu saya tampilkan semua? Jangan-jangan hanya perlu ditampilkan misalkan 5 teratas atau 5 terbawah gitu ya. Nah, yang ini stack tapi horizontal. Sama juga sebenarnya, akan gampang saat dia itu yang mepet dengan ujung-ujungnya. Tapi akan susah saat kita lihat yang sudah tengah-tengah ini. Gitu ya. Karena apa? Karena kan ujung-ujungnya ini tidak nempel di angka yang pasti kayak yang ini. Gitu ya. Nah, yang ini square area graph. Yang ini dipakai untuk menunjukkan dari sekian banyak data berapa banyak sih yang misalkan punya punya pembelian terbesar misalkan gitu, atau yang lain, pokoknya yang punya karakteristik data spesial gitu ya.
Nah, lalu yang berikutnya di sini ada yang pie chart, gitu ya, pie chart. Nah, apa itu pie chart? Nah, kalian sudah pernah tahu, gitu ya, pie chart menggambarkan dalam bentuk lingkaran. Cuman pie chart ini ada yang 3D, gitu ya, yang seperti ini. Nah, apakah 3D itu bagus? Sebenarnya 3D itu makin membingungkan. Kenapa? Karena 3D itu ada perspektif. Perspektif menyebabkan ukuran bisa tidak sesungguhnya. Maksudnya apa? Kayak ini ya. Yang ini dengan yang ini. Kalau kita lihat sepintas, itu kelihatan besaran yang ini. Padahal coba kita lihat kenyataannya. Kenyataannya besaran yang ini 34%. Dan itu sering kali terjadi saat kita membuat pie chart. Di Excel pun juga gitu. Karena dia 3D, ada perspektif. Jadi yang ini tuh kelihatan lebih kecil, yang ini kelihatan lebih besar karena yang ini di depan. Gitu ya. Jadi apa namanya perspektifnya itu berbahaya sekali. Dan itu bisa menyesatkan loh ya. Jadi bagaimana cara ngakalinya ya? Yang pertama antara dihindari pie chart atau yang kedua ya pie chart-nya kasih label. Nah, tapi ya sebenarnya tetap aneh gitu ya. Orang nanti mungkin ada yang bertanya-tanya loh, besaran ini tapi kok ini 31, malah mereka nggak percaya datanya kan bahaya. Gitu ya. Nah, alternatifnya bisa pakai bar chart biasa, jadi lebih mudah untuk dilihat. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga donut chart. Donut chart itu juga sama ya. Kita melihatnya juga agak susah ya karena melihat seberapa lebar sudutnya. Gitu. Ini aja kita nggak tahu ya. Nah, ini kelihatannya dia sih nggak lurus. Jadi kayaknya besaran ini. Tapi benar tak besaran ini. Jangan-jangan yang ini juga nggak lurus. Gitu ya. Jadi yang bulat-bulat itu agak susah gitu ya dipahami. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Ya, jadi yang 3D, yang bulat itu sebenarnya lebih susah. Kayak yang ini juga. Ya, karena 3D gini kita itu lihatnya, wah, lihat sama kita harus membayangkan perspektifnya. Ini dan ini sebenarnya ini memang sama atau perspektifnya, gitu ya. Nah, malah ribet ya. Ya, maka lebih baik sebenarnya yang bar chart biasa, ya. Nah, ini juga ada juga yang bar chart digabung dengan yang lain. Kemudian ada sumbu Y yang lain. Jadi sumbu Y biasanya sebelah kiri, ini kanan kiri. Apakah membuat semakin jelas? Enggak. Jangan berpikir bahwa kan kelihatan semakin keren rumit, tuh tambah rumit, tambah bingung, tambah nggak dibutuhkan nanti. Ya orang nggak butuh. Ya, maka sebaiknya gimana? Ya sebaiknya antara yang pertama di label langsung di sini, nggak usah pakai sumbu Y lagi, ini juga di label langsung. Atau yang kedua alternatifnya adalah kalau ini tetap mau sumbu Y, ya yang ini dikeluarkan, taruh atasnya, dikasih sumbu Y sendiri. Jangan kanan kiri, bingung nanti. Kalau kanan kiri kayak gini orang bingung kan. Untuk melihat yang ini itu pakai nilai yang ini atau nilai yang ini, gitu kan? Bingung malah. Oke. Nah jadi buatlah visualisasi itu sesimpel mungkin, yang dilihat semudah mungkin. Seperti itu. Oke. Jadi itu saja mungkin penjelasan tentang visualisasi di apa namanya minggu ini, gitu ya. Semoga cukup jelas dan terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih. Saya akhiri dulu.